Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Lisa dengan nomor NPM 103211016, kelas A Karyawan Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pada materi bab 2 yaitu pengendalian persediaan pada mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan, di mana ciri khas dari model persediaan ini adalah solusi optimalnya yang difokuskan untuk menjamin persediaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Menurut Asauri pada tahun 2004, pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya, pengendalian persediaan ini akan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan pabrik yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang yang nantinya akan disimpan di gudang dan selanjutnya akan disampaikan atau dijual kepada pelanggan atau konsumen. Nah, persediaan yang terlalu besar atau overstock merupakan pemborosan karena akan menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan selama penyimpanan di gudang. Di sisi lain, persediaan yang terlalu kecil dapat menyebabkan terhentinya proses produksi yang dapat menghilangkan konsumen karena tidak terpenuhinya permintaan. Nah, bisa juga apabila barangnya terlalu kecil atau out of stock, bisa disebut dengan itu, bisa juga nantinya akan mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang yang sudah disepakati antara konsumen dan perusahaan. Hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan waktu pengiriman sehingga bisa membuat konsumen pindah ke kompetitor saat melakukan pembelian barang. Nah, untuk menerapkan pengendalian persediaan dalam sebuah perusahaan ini sangat bertujuan supaya perusahaan tersebut bisa memperoleh kualitas yang baik dan jumlah yang tepat dari sumber daya yang tersedia, terutama pada waktu yang diperlukan, yakni saat barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang untuk dilanjutkan ke proses penjualan kepada konsumen atau ke supplier. Nah, tujuan dari fungsi pengendalian persediaan ini adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Nah, menurut Asauri pada tahun 2004 ini, tujuan pengendalian persediaan bisa secara terperinci adalah sebagai usaha untuk, yang pertama bisa menjaga jangan sampai perusahaan ini kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Nah, yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pesanan terlalu besar. Nah, fungsi utama dari pengendalian persediaan ini yaitu menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan barang jadi dari waktu ke waktu. Fungsi tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi. Nah, yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Nah, apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan,
maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan dari customer atau dari pelanggan. Lalu yang keempat, selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan relatif besar. Nah, lalu bisa juga menghindari keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu menghindari adanya pesanan barang yang tidak sesuai dan akan mengakibatkan barang tersebut harus dikembalikan. Nah, lalu menghindari adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi secara mendadak biasanya. Lalu bisa juga sih untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan tercukupnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan atau mereka. Lalu fungsinya juga bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang dilaksanakan berdasarkan potongan kuantitas atau quantity discount biasanya. Nah, secara umum pengendalian persediaan ini bertujuan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Nah, dengan perkataan lain, pengendalian persediaan ini untuk menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya persediaan adalah minimal gitu. Nah, fungsi pengendalian menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Rangkuti tahun 2004. Tujuan pengendalian persediaan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk yang pertama, menjaga jangan sampai kehabisan persediaannya. Yang kedua, supaya pembentukan persediaannya stabil. Yang ketiga, menghindari pembelian kecil-kecilan. Yang keempat, pemesanan yang ekonomis. Lalu menurut Sunyoto tahun 2012, tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh organisasi tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan sehingga biaya yang timbul tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan semakin besar. Nah, beberapa fungsi utama dari suatu pengendalian persediaan yang efektif. Nah, yang pertama memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari bahan-bahan yang dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, menyimpan atau memelihara, maintain, bisa disebut bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. Yang ketiga, mengeluarkan bahan-bahan, yaitu menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian bahan-bahan dengan tepat pada skat serta tempat di mana barang itu dibutuhkan. Lalu yang keempat, meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang, dan bisa juga disebut mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu. Nah, di sini ada aspek-aspek pengendalian persediaan. Nah, aspek-aspek pengendalian persediaan ini dalam usaha terdapat 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, aspek yang pertama yaitu sistem pengadaan persediaan, di mana perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan diberlakukan di perusahaan dengan memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibutuhkan di atas. Lalu, yang kedua, menentukan jumlah persediaan, yaitu menentukan jumlah persediaan ini merupakan aspek yang penting di dalam pengendalian persediaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan
akan mempengaruhi tingkat laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, administrasi persediaan. Untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian persediaan, diperlukan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. Nah, aspek-aspek pengendalian persediaan, agar pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal, menurut As-Sauri tahun 2004, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan nih dalam melakukan pengendalian persediaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, adanya fasilitas pergudangan yang cukup luas dan teratur. Yang kedua, adanya suatu sistem administrasi, pencatatan, dan pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran barang atau bahan. Yang ketiga, sumber daya yang menguasai sistem administrasi pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan. Yang keempat, perencanaan untuk mengganti barang-barang atau bahan yang telah dikeluarkan atau dipergunakan dan barang-barang atau bahan yang sudah terlalu lama berada di gudang sehingga usang dan ketinggalan zaman. Yang kelima, informasi dari bagian produksi tentang sifat teknis barang, daya tahan produk, dan lamanya produksi untuk melakukan perencanaan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir atau yang keenam, informasi dari bagian penjualan tentang tingkat penjualan atas produksi perusahaan, sehingga bagian persediaan dapat menentukan besarnya persediaan yang harus ada sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan yang dapat mengakibatkan terjadinya problem dengan konsumen atau pelanggan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari fungsi pengendalian persediaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.